Tahukah kamu, wilayah Amerika Tengah sebenarnya pernah bersatu jadi satu negara. Amerika Tengah mencakup Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama. Gabungan luas wilayahnya hampir sama dengan Thailand, dan total penduduknya sekitar 50 juta jiwa. Pada awal abad ke-19, sebagian besar wilayah ini bersatu membentuk satu negara bernama Federal Republic of Central America, atau FRCA. Persatuan ini lahir dari masa penjajahan Spanyol dan gerakan kemerdekaan bersama. Namun, persatuan itu tidak bertahan lama. Ketegangan politik muncul antara kelompok liberal dan konservatif. Perpecahan ini memicu perang saudara dan krisis politik sepanjang tahun 1830-an. Satu persatu negara mulai memisahkan diri, mulai dari Nicaragua, Costa Rica, Honduras, hingga Guatemala, menyisakan El Salvador sendirian. Usaha untuk menyatukan kembali kawasan ini sempat muncul di tahun 1890-an. Tapi sayangnya, ketegangan internal dan campur tangan negara besar seperti Amerika Serikat membuat persatuan itu gagal. Amerika Tengah terdiri dari 7 negara: Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama. Memiliki sejarah panjang yang dimulai dari peradaban kuno hingga era modern. Pada masa prakolonial, wilayah ini dihuni oleh peradaban-peradaban maju, khususnya Maya di wilayah utara seperti Guatemala dan Belize. Mereka membangun kota besar, mengembangkan sistem tulisan, dan ilmu astronomi. Di selatan, berbagai suku adat seperti Korotega dan Brunca hidup dalam sistem sosial lokal yang beragam. Penjelajah Spanyol mulai menjajah wilayah ini pada abad ke-16. Hampir seluruh wilayah, kecuali Belize, koloni Inggris, dikuasai oleh Spanyol dan dijadikan bagian dari Viceroyalty of New Spain. Selama masa kolonial, terjadi eksploitasi sumber daya dan penindasan terhadap penduduk asli. Pada 1821, wilayah ini meraih kemerdekaan dari Spanyol dan sempat membentuk Federasi Amerika Tengah. Namun, karena konflik politik dan perbedaan kepentingan, federasi bubar pada 1838 dan masing-masing negara berdiri sendiri. Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20, kawasan ini mengalami ketidakstabilan politik, konflik internal, dan intervensi asing, terutama dari Amerika Serikat, yang berkepentingan dalam proyek terusan Panama dan industri perkebunan, seperti pisang. Kekuasaan perusahaan asing, seperti United Fruit Company, sangat memengaruhi politik lokal. Pada abad ke-20, terutama selama Perang Dingin, beberapa negara mengalami perang saudara dan kudeta. AS terlibat dalam mendukung rezim anti-komunis di kawasan ini. Nicaragua, El Salvador, dan Guatemala mengalami konflik panjang. Sementara Costa Rica menonjol sebagai negara demokratis, tanpa militer sejak 1948. Memasuki akhir abad ke-20, banyak konflik mereda melalui perjanjian damai. Namun, tantangan baru muncul. Kekerasan geng, perdagangan narkoba, migrasi massal, dan ketimpangan ekonomi. Panama kini mengelola terusan Panama sebagai aset ekonomi utama setelah lepas dari kendali AS tahun 1999. Meski diliputi konflik sejarah, Amerika Tengah tetap menunjukkan daya tahan dan terus berupaya menuju pembangunan yang lebih stabil dan adil. Fungsi wilayah Amerika Tengah, khususnya terkait terusan Panama, sangat strategis dan multifungsi, penghubung Samudra Pasifik dan Atlantik. Terusan Panama memotong tanah genting di Panama menjadi jalur air buatan yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Ini memungkinkan kapal-kapal dagang menghemat jarak sekitar 8.000 mil laut atau 18 hari pelayaran dibanding harus memutari Amerika Selatan. Peran vital dalam perdagangan global, sekitar 5% hingga 14.000 kapal per tahun melewati terusan ini, membawa lebih dari 5% perdagangan dunia. Terusan ini sangat penting bagi ekspor-impor, terutama antara Amerika Serikat bagian timur dengan Asia Timur, serta Amerika Selatan dan Eropa. Karakteristik topografi di kawasan Amerika Tengah didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi,
serta rantai pegunungan Sierra Madre yang membentuk tulang punggung kawasan. Kondisi geologisnya ditandai dengan adanya aktivitas tektonik tinggi karena berada pada pertemuan beberapa lempeng bumi, yang menyebabkan tingginya frekuensi gempa dan letusan gunung berapi. Iklim di kawasan Amerika Tengah dipengaruhi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Laut Karibia yang bersifat tropis. Namun juga ada pengaruh dari variasi ketinggian dan lokasi yang berdekatan dengan laut. Zona iklim vertikal seperti Tierra Caliente, Tierra Templada, dan Tierra Fria memberikan diversifikasi ekologis dan agrikultural yang tinggi. Angin pesat dari timur laut dan kedekatan dengan Khatulistiwa juga mempengaruhi distribusi curah, hujan, dan kelembapan udara. Amerika Tengah memiliki peran penting dalam menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta menjadi lokal strategis untuk jalur perdagangan internasional melalui terusan Panama. Dari sumber daya alam, Amerika Tengah memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan pariwisata. Sejarah kawasan ini cukup kompleks karena melibatkan peradaban kuno, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga konflik modern. 1. Peradaban kuno. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Amerika Tengah dihuni oleh berbagai peradaban besar. Salah satunya yang paling terkenal adalah suku Maya. Mereka memiliki sistem penulisan sendiri, kalender yang maju, dan pengetahuan astronomi yang luar biasa untuk zamannya. Kehidupan mereka sangat terorganisir dan berpusat pada agama serta kegiatan pertanian. 2. Penjajahan Spanyol. Ketika bangsa Eropa datang pada abad ke-16, khususnya Spanyol, mereka langsung menguasai wilayah ini melalui kolonisasi. Penjajahan membawa dampak besar, mulai dari runtuhnya kerajaan lokal, penyebaran agama Kristen Katolik, hingga perbudakan dan penurunan drastis populasi penduduk asli karena penyakit dan peperangan. 3. Kemerdekaan. Pada awal abad ke-19, semangat kemerdekaan mulai menyebar, dipengaruhi oleh revolusi di Amerika Serikat dan Prancis. Negara-negara di Amerika Tengah mulai merdeka dari Spanyol antara tahun 1821 hingga ke 1838 awalnya. Mereka sempat bersatu dalam bentuk Republik Federal Amerika Tengah, tapi karena perbedaan kepentingan politik dan konflik antar wilayah, federasi ini bubar. 4. Konflik dan ketidakstabilan. Setelah merdeka, banyak negara di kawasan ini mengalami konflik internal, kudeta militer, perang saudara, dan campur tangan asing terutama dari Amerika Serikat. Misalnya, perang saudara di El Salvador dan Nicaragua, serta intervensi AS dalam urusan politik dan ekonomi wilayah ini.